Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, selamat datang kembali di Bisik Manja Podcast Celoteh Sehati. Sehat itu berarti loh. Kali ini kita ada di sesi Si Cantik, sesi bincang-bincang santai seputar informasi kesehatan. Nah, Healthies, untuk tema Si Cantik kita kali ini itu sangat penting, Healthies. Sangat menarik banget untuk yang punya anak-anak sekolah, bagi tenaga-tenaga pendidik juga, Healthies. Healthies mau tahu informasinya apa? Ya, benar sekali, Healthies, yaitu tentang PKG atau pemeriksaan kesehatan gratis pada anak sekolah. Nah, Healthies, untuk sesi kali ini saya tidak sendiri tentunya. Telah hadir bersama saya narasumber kece, selalu terdepan untuk urusan anak sekolah di Puskesmas Kuretaji, Ibu Sofnianti SKM, memegang program Pusekrem di Puskesmas Kuretaji. Halo Bu Yanti, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik ya. Kita doakan juga Bu Yanti, sahabat Healthies yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan baik. Nah, untuk yang nggak dengerin, kita doakan juga Kak Bu Yanti. Iya, sama-sama kita doakan. Semoga kita sehat selalu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya, Healthies. Nah, sesuai topik kita kali ini Bu Yanti tentang PKG atau pemeriksaan kesehatan gratis pada anak sekolah. Mungkin Healthies bertanya-tanya nih pada FOMO nih tentang PKG. Kira-kira PKG pada anak sekolah itu apa ya Bu Yanti? Oh ya, terima kasih Bu Ira. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri ya dulu, sahabat sehat. Nama saya Sofnianti sebagai penanggung jawab Pusekrem di Puskesmas Kuretaji. PKG itu Bu Ira, pemeriksaan kesehatan gratis yang kita tujukan untuk sekolah-sekolah. Jadi yang menjadi sasaran kita di sekolah SD, sekolah SMP sederajat, kemudian sekolah SMA sederajat. Jadi pemeriksaan ini kita lakukan setiap tahun ajaran baru, sekali setahun. Pada saat ini periode 2025 dan periode 2026. Ya, sasarannya Bu Ira pada umur 7 sampai 17 tahun. 7 sampai 17 tahun. Ya. Kemarin udah kita lakukan juga di Puskesmas. Oh iya Bu Ira, PKG untuk usia yang lain seperti bayi, balita, usia dewasa. Nah, untuk periode saat ini dilakukan di sekolah lagi ya Bu Yanti ya. Iya. Kemudian, mengapa sih Bu penting dilakukan PKG di sekolah ini Bu, kira-kira Bu? Oh iya Bu Ira. Jadi sepertinya sahabat sehat juga penasaran Bu Ira, gitu, penasaran banget gitu. Apa sih pentingnya pemeriksaan anak sekolah di sekolah, sementara PKG itu juga sudah dilaksanakan di Puskesmas gitu ya. Sudah seluruh semua siklus kehidupan. Sekarang khusus di sekolah ya sahabat sehat. Penting sekali sahabat sehat. Kita lakukan pemeriksaan kesehatan pada murid di sekolah. Tujuan kita adalah untuk mendeteksi lebih dini atau mengidentifikasi penyakit-penyakit yang diderita atau yang dialami oleh murid-murid kita di sekolah Bu Ira. Ya, kita lebih awal bisa mendeteksi. Setelah kita melakukan pemeriksaan, banyak sekali manfaatnya Bu Ira. Setelah tim kami melakukan pemeriksaan itu, beberapa hal yang ditemui. Jadi kita bisa mencegah penyakit lebih dini atau lebih ke awal, atau penyakit anak-anak yang mengalami dengan serius gitu, bisa kita deteksi dini. Kemudian kita bisa melakukan rujukan ke Puskesmas agar anak-anak tersebut mendapat pelayanan secara komprehensif dan maksimal. Jadi kalau dideteksi lebih dini, jadi lebih bisa penanganannya lebih cepat, lebih awal. Iya, bisa terdeteksi lebih cepat, penyakitnya diatasi dengan segera. Karena bahaya juga ya kalau untuk proses belajar mengajar ternyata muridnya nggak sehat ya Bu ya. Iya, akan berpengaruh. Tidak kalah pentingnya Bu Ira, kalau
kalau setelah kita melakukan cek kesehatan itu, setidaknya anak itu sepuasnya bisa bermain, bisa konsentrasi ya dalam mengikuti pelajaran. Kira-kira untuk kegiatan PKG ini Bu, persiapan apa aja yang perlu dilakukan gitu Bu? Oh iya, ternyata sahabat sehat juga ingin tahu ya persiapannya. Ya sahabat sehat, persiapan yang sudah kami lakukan, kami telah melakukan koordinasi ke sekolah-sekolah lintas sektor yang terkait dengan jumlah sasaran yang ada. Berapa jumlah murid SD, berapa jumlah murid SMP, berapa jumlah murid SMA sederajat. Itu perlu penting sekali karena terkait dengan kuesioner yang kami perbanyak nantinya atau lembaran persetujuan oleh orang tua atau info konsen yang harus diisi dengan orang tua nantinya Bu Ira. Kemudian sasaran tersebut murid yang akan kita lakukan pemeriksaan, kemudian persiapan dari tenaga guru ya pihak sekolah itu sangat terkait berperan penting dalam artian akan membantu kami untuk menyebarluaskan informasi-informasi tentang PKG kepada orang tua murid. Kemudian dari segi petugas kesehatan atau puskesmas itu terdiri dari petugas kami yang kami kirim adalah ada dokter umum, ada dokter gigi, kemudian ada perawat, ada ibu bidan, tidak kalah pentingnya tim promkes yang menjadi penanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan kesehatan tersebut Bu Ira. Matang sekali itu persiapannya Ibu ya. Iya. Nah kira-kira untuk pelaksanaannya lagi Bu, kapan dilaksanakan ini kegiatan PKG? Oh iya Bu Ira, pelaksanaan PKG ini ya sahabat sehat, sebenarnya pelaksanaan PKG ini tahun ajaran baru yaitu pada bulan Juli. Sementara kami sebagai PJ Promkesnya butuh beberapa persiapan-persiapan yang kami siapkan. Yang pertama terkait jumlah muridnya berapa, belum bisa dipastikan pada bulan Juli. Kemudian kuesioner juga belum bisa gitu kan. Jadi persiapan jadwalnya, persiapan petugasnya, banyak beberapa hal persiapan yang kami siapkan. Jadi sepertinya pada bulan Juli ini kita butuh persiapan yang panjang. Kemudian persiapan BMHP-nya juga Bu Ira, karena kita melakukan pemeriksaan gula darah dan hemoglobin. Kemudian kita koordinasi dulu ke dinas kesehatan, ke dinas provinsi ketersediaan BMHP kami. Jadi rencana pelaksanaan kita di awal bulan Agustus itu sahabat sehat. Jadi gitu ya sahabat sehat, dari Agustus ini udah bisa ya Bu Yanti? Iya. Sampai September apa? Iya, sampai di bulan Agustus rencananya kita sampai akhir Agustus nanti selesai. Agustus awal sahabat sehat, Agustus awal sampai akhir Agustus itu udah bisa untuk melaksanakan PKG pada anak sekolah. Nah tadi kan keterlibatan lintas program udah banyak, ada dokter juga, ada perawat segala macamnya Ibu. Dan untuk lintas sektor kira-kira Ibu ada keterlibatannya juga nggak Bu dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan PKG anak sekolah ini? Iya, kalau lintas sektor itu keterlibatannya yang pertama dari guru, dari segi guru itu mendukung pelaksanaan program kami itu perlu informasi-informasi untuk menyebarluaskan kepada orang tua murid. Keterlibatan lintas sektor ya, orang tua murid kemudian akan menyampaikan informasi bahwa pentingnya PKG sekolah dilaksanakan di sekolah. Karena ini merupakan program pemerintah juga yang harus dilaksanakan di semua sekolah ya Bu Yanti ya. Iya, kecuali sehat. Kemudian Ibu udah ada terlibatan lintas sektor dan segala macamnya. Kemudian untuk jenis pemeriksaan Ibu apa aja yang kira-kira dilakukan? Oh iya, ini penting sekali ya Bu Ira, sahabat sehat. Pasti sudah penasaran nih apa saja pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada anak-anak Ibu di sekolah gitu. Jadi penasaran, gak sabar ya Bu ya. Sebentar lagi kami akan jelaskan pemeriksaan apa saja yang dilakukan Bu Ira. Yang pertama pada murid SD gitu Ibu. Pemeriksaan yang dilakukan yang pertama itu berat badan dan tinggi badannya. Itu menentukan status gizinya, apakah status gizinya kurang, apakah status gizinya normal, apakah obesitas atau overweight. Itu penting sekali ya Bu Ira. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemeriksaan inderanya, pemeriksaan matanya, apakah ada matanya rusak, apakah ada minus,
Ya, penting sekali. Penting sekali karena akan mempengaruhi dalam proses belajar. Ya. Guru sudah asik di depan ngajar, kemudian anak-anak di belakang tidak kelihatan gitu. Malahan keluhan sebelumnya Bu Ira nyontek ke teman sebelahnya gitu. Karena pengaruh matanya tadi. Matanya, iya. Dia telinga juga. Telinga juga Bu Ira. Telinga juga ada infeksi telinga, ada radang telinga. Kemudian ada serumen gitu, sahabat sehat, anak-anaknya banyak serumennya itu mengurangi itu proses pendengaran. Guru ngajar di depan dia tidak dengar gitu. Tidak nyambung ya. Iya, tidak nyambung gitu pelajarannya. Kemudian dari pemeriksaan giginya ya sahabat sehat, pemeriksaan gigi anak murid kita itu paling banyak bermasalah. Seperti Bu Ira yang kita temui tahun depan ada karies. Ada karisnya banyak gitu, ada karang giginya itu sahabat sehat, banyak sekali karang giginya, kasihan kita gitu. Kemudian gigi berlubang juga banyak, berpengaruh untuk masa depan juga ya Bu. Berpengaruh masa depannya gitu. Kemudian ada infeksi gigi juga, ya ada gigi yang berlapis juga, udah 2, udah 3 giginya yang di depan itu. Mohon mungkin kepada sahabat sehat, orang tuanya peduli terhadap anaknya gitu, giginya itu sampai 2 atau 3 berlapis itu, kasihan juga sama anak-anaknya. Jadi angkatan gitu. Iya, mungkin bisa jadi udah besar itu ditanya Bu Ira, anak-anak ibu jadi apa? Mau jadi apa? Polisi gitu. Mau jadi bidan gitu. Ternyata kasihan giginya banyak berlapis, giginya banyak terlubang. Itu sangat penting sahabat sehat. Penting banget. Iya. Untuk masa depan loh. Untuk masa depan ya untuk anak-anak ibu. Kemudian dari segi apa? Kulit juga kami periksa, ada yang penyakit kusta, ada penyakit perambusia, kemudian ada rabies, gatal-gatal ini semuanya bila kakinya gatal-gatal, badannya gatal-gatal, itu rabies akan mengganggu konsentrasi anak-anak ibu belajar nantinya gitu. Tidak fokus dia karena gatal-gatal di badannya gitu. Kemudian tentang kebersihan dirinya, kukunya yang panjang, hitam, itu akan mempengaruhi juga nanti pola makannya, tidak higienis gitu Bu Ira. Kebersihan dirinya ya. Kebersihan, gampang sakit, gampang cacingan gitu. Kemudian rambutnya juga diperiksa. Rambutnya apa lepek, apa namanya tuh, yang sering jarang keramas gitu Bu, jarang keramas gitu, sehingga ada infeksi gatal-gatal ketombe banyak gitu Bu. Ya sangat penting sekali ibu-ibu, ibu sahabat sehat yang punya anaknya gitu, tolong diperhatikan kebersihannya gitu. Kemudian juga pemeriksaan hepatitis juga dilakukan. Iya, untuk mencegah penyakit kuning gitu. Mendeteksi sejak awal. Iya. Kemudian screening jiwa juga kita lakukan gitu ya Bu Ira. Hal-hal yang penting kita lakukan terhadap murid di sekolah. Iya. Tadi kalau untuk SD itu apa SMP itu beda pemeriksaan atau bagaimana Ibu? Oh iya beda Bu Ira. Itu pemeriksaan SD. Sekarang kita lanjut pada pemeriksaan murid SMP. Murid SMP itu tambahannya dari yang wajib tadi, tambahannya itu kelas 1 lokal 7 itu pemeriksaan BMHP. BMHP itu ada pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan hemoglobin. Itu wajib setiap anak baru masuk sekolah SMP, wajib kita lakukan pemeriksaan itu. Kenapa itu kira-kira Bu? Kenapa harus diperiksa gula darah, harus diperiksa apa tadi misalnya HB-nya gitu, untuk apa? Iya, tujuannya apa gitu kan? Karena anak-anak murid itu terlalu banyak aktivitas kadang-kadang, kemudian pengaruh pola makannya tidak teratur, kemudian sering juga malam bergadang lihat HP dan segala macam, itu akan berpengaruh kadar gula dan kadar anemia dalam tubuh. Karena banyak juga remaja saat ini yang misalnya diabetes di usia muda. Iya, makanya kita deteksi lebih dini ya Bu Ira. Ada juga yang HB-nya kurang. Kalau HB-nya kurang itu berpengaruh juga untuk kedepannya, karena terutama remaja putri ya Bu ya. Iya, remaja putri ya. Kami juga sahabat sehat kolaborasi juga. Apabila remaja putri kita HB-nya kurang dari 12, kami konsultasi gizi Ibu. Konsultasi dengan gizi dengan pemberian tablet tambah darah maksimal 1 kali seminggu. Untuk SMA Ibu kira-kira
pemeriksaannya apa aja Ibu? Oh ya, untuk SMA Bu Ira, seperti yang wajib di atas itu, SMA juga kelas 10. Kita wajib melakukan pemeriksaan HB, hemoglobin. Karena apa? Pada remaja saat itu, karena pengaruh hormon estrogen, setiap bulannya itu ada keluhannya. Itu tahun kemarin ada keluhan bagi murid itu. Yang pertama, mennya tidak teratur. Yang kedua, ada mennya dalam sebulan itu seminggu banyak mengeluarkan darah. Itu akan menyebabkan anemia gitu. Iya, benar. Iya, benar. Itu makanya kita lakukan khusus remaja putri untuk tingkat SMA kelas 10 wajib dilakukan pemeriksaan HB untuk mendeteksi dini lebih lanjut apa penyakit-penyakit nanti yang diderita oleh anak remaja tersebut. Karena anemia ini bahaya juga ya, Berbahaya juga terhadap untuk persiapan usia remaja putri nanti akan menghadapi, akan hamil, menghadapi berisiko juga. Iya, berisiko juga. Makanya harus dipantau untuk HB-nya ya Bu. Iya. Nah Ibu udah banyak banget pemeriksaan tadi Ibu, ada untuk SD, ada SMP, ada SMA. Kira-kira kalau ada masalah itu Bu, tindak lanjutnya seperti apa itu Bu yang dilakukan? Oh iya, jadi sahabat sehat, kami melaksanakan kegiatan itu bukan sekedar itu saja sahabat sehat. Kami akan menindaklanjuti setelah pelaksanaan kegiatan PKG tersebut. Contoh, setelah kami lakukan pemeriksaannya, ada anak murid yang mengalami gangguan terhadap kesehatannya, petugas membuat rujukan. Murid tersebut kita rujuk ke puskesmas yang terdekat, pasienkes yang terdekat untuk mendapatkan tindakan segera. Untuk mendapatkan tindakan segera agar anak mendapat pelayanan secara komprehensif dan maksimal. Jadi selalu kami tindak lanjuti. Kemudian juga Bu Ira, kami udah ada komitmen dengan ada kesepakatan di sekolah bikin WA group. WA group di sana kita masukkan guru UKS-nya, guru PJOK-nya, kemudian anak-anak yang bermasalah dengan kesehatannya kita bikin rujukan. Jadi selalu di follow up di dalam WA group tersebut. Kita kolaborasi dengan guru UKS-nya. Ibu, ini hari siapa? Ini hari harus dirujuk yang namanya ini untuk mendapatkan pertolongan ini. Contohnya gigi gitu, kita rujuk ke poli gigi, atau penyakit kulit kita rujuk ke poli umum gitu. Kalau yang bermasalah dengan HB-nya kita rujuk ke bagian gizi gitu. Gitu tindak lanjutnya Bu Ira. Dirujuk sesuai dengan paskes masing-masing. Sesuai dengan paskes masing-masing yang terdekat. Udah banyak ya, itu ya healthy ya, penting sekali ternyata dilakukan PKG untuk anak sekolah ini. Nah, ya Bu Yanti ya, karena terkait dengan masa depan anak-anak, generasi muda di masa depan agar tercipta generasi emas Bu Yanti tahun 2045. Nah Ibu Yanti, kira-kira ada pesan nggak untuk sahabat sehat di rumah untuk terkait pelaksanaan kegiatan PKG ini Bu? Iya, pesan dan kesan saya ya sahabat sehat, dihimbau kepada bapak dan ibu yang punya anak-anaknya yang masih sekolah di SD, yang masih sekolah di SMP, yang masih sekolah di SMH, mohon diingatkan untuk mau memeriksakan dirinya nantinya saat pemeriksaan, saat jadwal yang telah kami bagikan di sekolah nantinya. Mohon dukungannya agar mau diperiksa anaknya, baik pemeriksaan kesehatannya, baik pemeriksaan gula darahnya, dan pemeriksaan HB-nya demi untuk masa depan nantinya. Kayak gitu healthy. Nggak terasa Bu Yanti udah sampai kita di penghujung acara nih Bu Yanti. Terima kasih atas penjelasannya, atas waktunya Bu Yanti. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat dilaksanakan, diterapkan oleh sahabat sehat kita di rumah. Baik sahabat sehat, nggak terasa udah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini pada sesi Si Cantik. Kami tunggu kedatangannya di sekolah untuk pelaksanaan kegiatan PKG. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.